Sajian informasi digital. Berangkat dari perkataan seorang tokoh perempuan bernama Maya Angelou, setiap kali seorang perempuan membela dirinya sendiri, tanpa menyadarinya, tanpa mengklaimnya, dia membela semua perempuan. Pelecehan seksual harus terus disuarakan, pelaku harus ditindak tegas, dan korban harus mendapat keadilan. Akan tetapi, kurangnya kesadaran masyarakat malah menganggap korban pelecehan seksual sebagai sebuah aib yang harus dijauhi dan dikucilkan. Padahal, untuk berani bersuara dan menuntut keadilan, butuh rasa aman dan juga dukungan orang-orang di sekitar. Bersama saya, Syahrawani Nur Syifa, dan inilah Proposisi. Tak seperti mitos yang katanya pelecehan seksual hanya terjadi di ruang malam yang tersembunyi, nyatanya hal ini dapat terjadi di ruang publik, di jalanan yang ramai, di dalam transportasi umum, di siang hari saat tak ada gelap untuk melindungi. Tak hanya melalui kontak fisik, kapanpun ada komunikasi verbal seperti catcalling, pertanyaan yang mengarah ke kehidupan pribadi atau seks yang membuat tidak nyaman, komentar, dan chat di dunia maya yang menyinggung kerana seksual juga termasuk bentuk pelecehan. Pelecehan seksual bukan fenomena baru di Indonesia. Peristiwa ini masih menjadi PR untuk kita bahas bersama. Beberapa kasus mencuat ke permukaan, tersebar di media sosial, kemudian boom menjadi viral. Massa beramai-ramai mengutuk pelaku, menuntut agar pelaku diadili. Lalu pihak berwajib datang bak pahlawan, kemudian menetapkan pelaku sebagai tersangka. Dan itu yang terlihat dari gawa yang kita punya. Untung saja kasusnya viral. Lalu, bagaimana dengan mereka yang tak terekam kejadiannya? Bagaimana dengan mereka yang dibungkam suaranya? Bagaimana dengan mereka yang berani melapor, namun dibuat kesusahan sebab belum ada bukti yang mampu dilampirkan? Banyak korban yang suaranya diredam sebab timpangnya relasi kuasa antara pelaku dan korban. Di dalam kampus misalnya, pelaku menyasar mereka yang lemah dalam hal kuasa, sebab merasa ada kekuatan yang akan menutupi bejatnya. Padahal, bak serapat-rapatnya bangkai disimpan, pasti akan tercium jua. Tak hanya pelaku, reputasi kampus yang menutupi pun akan menjadi taruhannya. Peristiwa pelecehan seksual ini seperti gunung es, di mana ada banyak korban yang memilih diam, tenggelam dalam rasa malu dan trauma yang mendalam. Bukan karena mereka tak ingin mendapat keadilan, tapi karena tak adanya rasa aman dan dukungan untuk mendapat keadilan. Di beberapa kejadian, para korban justru cenderung disalahkan karena katanya kenapa tidak melawan, dan karena rasa malu keluarga membuat korban malah dikucilkan dari pergaulan. Tak semua korban memiliki keberanian untuk bersuara. Itulah mengapa membentuk dan meningkatkan kesadaran sosial menjadi salah satu solusi yang krusial agar korban setidaknya berani untuk bercerita. Jangankan bagi korban, bagi yang pernah menyaksikan pelecehan di ruang publik saja, mungkin hanya 1 dari 8 orang yang berani melakukan intervensi untuk mencegah pelecehan tersebut terjadi. Terbukti dari data penelitian survei internasional tentang pelecehan seksual di ruang publik yang dirilis dalam web standupinternational.com, 76% orang pernah menyaksikan pelecehan seksual di ruang publik. Namun, hanya 35% dari 80% perempuan yang menjadi korban yang mereka mengatakan seseorang menolong mereka ketika mereka dilecehkan. Bukan tanpa alasan, memang butuh keberanian yang kuat untuk melakukan intervensi saat melihat pelecehan seksual di ruang publik terjadi. Sayangnya, 91% dari kita tidak melakukan apapun lantaran bingung, bahkan tidak tahu harus melakukan apa. Sebagai mahasiswa yang digaungkan akan membawa perubahan, kita harus membuat perbedaan dan memulai keberanian. Pertanyaan selanjutnya, apa yang sungguh bisa kita lakukan? Salah satu metode tersebut bernama 5D, atau 5 cara untuk melindungi seseorang yang mengalami pelecehan, yaitu ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan, dan direkam. Yang pertama ditegur. Metode paling jitu namun paling beresiko karena butuh keberanian untuk menegur pelaku secara langsung. Saat kita akan melakukan cara ini, pastikan kita berada dalam situasi yang aman, memerlukan pemikiran paling bijak agar posisi korban tidak menjadi lebih rentan. Saat kita mengintervensi pelaku dan pelaku tidak berbalik menyasar kita. Yang kedua, dengan cara dialihkan. Alihkan perhatian korban atau pelaku agar pelecehan dapat terhenti.
Bisa dengan cara memanggil atau menanyakan sesuatu. Sangat amat diperbolehkan jika kita mau berpura-pura akrab dengan korban lalu membawanya ke tempat yang lebih aman. Yang ketiga, dilaporkan. Jika kita tak cukup punya keberanian, namun memiliki keinginan yang kuat untuk menolong, maka cara ini tepat dilakukan. Kita bisa mencari bantuan dari orang lain. Tak ada salahnya untuk meminta pertolongan dari petugas keamanan atau siapapun orang terdekat yang mampu diajak kerjasama untuk menghentikan pelecehan. Yang keempat, ditenangkan. Saat pelecehan sudah terlanjur terjadi, cara yang bisa kita lakukan adalah mendukung korban. Dengan menenangkan korban, lalu menawarkan bantuan. Tawarkan hal apa yang sekiranya dapat dilakukan agar korban merasa lebih baik. Perlu diperhatikan untuk tidak bertanya hal yang macam-macam agar korban tetap merasa nyaman dan aman. Cara terakhir, direkam. Kita bisa mendokumentasikan aksi pelecehan itu sehingga korban mengantongi bukti jika ingin meneruskannya kepada pihak yang berwajib. Pastikan rekaman fokus pada aksi pelaku dan hal-hal penting yang bisa jadi petunjuk, seperti marka jalan dan bangunan populer. Jangan lupa untuk selalu mencantumkan tanggal serta waktu. Berlakulah sebijak mungkin untuk tidak menyebarkan rekaman tersebut ke sosial media atau kepada siapapun. Biarlah korban yang memutuskan akan diapakan rekaman itu nantinya. Jika kamu yang mengalami pelecehan, jangan ragu untuk bercerita dan meminta pertolongan. Membentuk kesadaran sosial perlu dimulai dari kita yang mengetahui. Menciptakan ruang aman dimulai dari menjadi telinga yang hikmat dan uluran tangan penuh peduli. Ingat, korban pelecehan seksual bukan aib. Mereka butuh pertolongan. Suara mereka berhak didengar dan keadilan harus didapatkan.